Ekonomi suatu negara bisa diibaratkan sebagai sebuah arena besar, sebuah panggung persaingan yang dinamis. Disinilah para pelaku usaha saling beradu strategi, berlomba-lomba untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Setiap inovasi, setiap produk layanan adalah amunisi dalam pertempuran merebut hati pelanggan. Namun, persaingan ini haruslah berjalan adil, jujur, dan transparan. Harus ada aturan yang jelas, wasit yang tegas, dan sanksi yang adil bagi pelanggar. Itulah esensi dari persaingan yang sehat, sebuah arena yang menjunjung tinggi sportivitas dan etika bisnis. Tanpa adanya persaingan yang sehat, pasar akan dengan mudah dikuasai oleh segelintir pemain besar yang memiliki modal dan pengaruh kuat. Akibatnya, harga-harga menjadi tidak terkendali, inovasi menjadi mandek karena tidak ada tekanan untuk berkreasi, dan pada akhirnya, konsumenlah yang dirugikan. Bayangkan sebuah pasar tanpa aturan yang jelas dan ditegakkan dengan baik. Monopoli dan kartel akan merajalela, mengatur harga dan pasokan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Pilihan konsumen menjadi terbatas, harga-harga melambung tinggi, dan inovasi akan mati karena tidak ada insentif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Negara-negara maju dengan perekonomian yang kuat sangat menyadari bahaya ini dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari skenario tersebut. Persaingan yang sehat adalah oksigen bagi perekonomian, memberikan vitalitas dan energi untuk terus bertumbuh dan berkembang. Ia mendorong efisiensi dalam produksi, memacu kreativitas dalam menciptakan produk dan layanan baru, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton pasif dalam arena persaingan ini. Pemerintah harus secara aktif menjaga agar arena persaingan tetap adil, transparan, dan terbuka bagi semua pelaku usaha. Lembaga seperti KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, adalah wasit utama dalam arena ini. Namun mereka membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, baik dari segi sumber daya, kewenangan, maupun dukungan politik. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor lain dapat bertabrakan dengan prinsip persaingan sehat. Sinergi antara regulator dan pemerintah adalah sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan opsional. Dialog dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk membangun sebuah ekosistem bisnis yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. KPPU berdiri di garis depan dalam menjaga persaingan yang sehat. Namun, mereka tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan tugas yang berat ini. Pemerintah, para menteri, dan lembaga-lembaga terkait harus memiliki satu visi yang sama tentang betapa pentingnya persaingan yang sehat bagi kemajuan ekonomi bangsa. Setiap kebijakan yang dilahirkan harus selalu diuji dan dievaluasi dari sudut pandang persaingan. Hanya dengan kerjasama yang erat dan sinergis, perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara adil, inklusif, dan menyejahterakan seluruh rakyat. Persaingan yang sehat bukanlah sekadar jargon kosong atau slogan belaka, melainkan fondasi yang kokoh bagi perekonomian bangsa dan kemajuan Indonesia. Inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Juni 2025. Waktu terus bergulir dan dinamika ekonomi Indonesia semakin kompleks. Ketua KPPU dan timnya bertemu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Sebuah pertemuan penting yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini bukan kunjungan biasa, melainkan sebuah agenda penting yang telah lama direncanakan. Tapi langkah strategis menyatukan visi antara pengawas persaingan dan pengambil kebijakan ekonomi. Pertemuan ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip persaingan yang sehat. Luhut memegang kunci banyak kebijakan yang bisa membuka atau menutup pintu persaingan. Peran sentralnya dalam pemerintahan menjadikannya tokoh kunci dalam lanskap ekonomi Indonesia. KPPU hadir sebagai pengingat, sebagai garda terdepan dalam menjaga iklim persaingan yang adil. Setiap kebijakan harus diuji dari sisi persaingan. Apakah kebijakan tersebut berpotensi menciptakan monopoli atau justru mendorong inovasi dan efisiensi? Isu-isu strategis dibahas, mulai dari sektor energi hingga infrastruktur. Dari harga aftur hingga pengembangan jaringan gas kota, semua menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini. Semua berdampak langsung pada masyarakat. Harga aftur yang terjangkau akan mempermudah mobilitas, sementara jaringan gas kota yang luas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. KPPU membawa data dan rekomendasi, hasil dari kajian mendalam dan analisis pasar yang komprehensif.
memastikan perspektif persaingan didengar sejak awal. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya distorsi pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Pertemuan ini menandai komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk berdialog dengan lembaga pengawas independen, menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk menerima masukan dari berbagai pihak. Kolaborasi jadi sinyal positif menuju pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Diskusi ini adalah awal dari koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan KPPU, yang diharapkan makin intensif ke depan, demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Membangun ekonomi kuat dan adil butuh kerjasama semua pihak, dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil. Sinergi antara KPPU dan pemerintah harus jadi budaya, bukan sekadar agenda. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan ekonomi Indonesia. Setiap kebijakan harus diuji secara ketat dan transparan. Adilkah bagi semua pelaku usaha? Apakah kebijakan tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi semua? Hanya dengan dialog terbuka, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ekonomi bisa benar-benar pro-kompetisi, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah langkah awal menuju ekosistem bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing global. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha lahir dari semangat reformasi. Lembaga ini dibentuk sebagai respons terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak adil di masa lalu. KPPU bertugas untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai wasit ekonomi, KPPU memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dalam dunia bisnis. KPPU memastikan bahwa semua pemain di pasar, baik perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah, patuh pada aturan persaingan yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. KPPU menjalankan dua fungsi utama, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha dan pemberian saran serta pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berdampak pada persaingan. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, KPPU menyelidiki, memeriksa, dan berwenang memberi sanksi kepada pelaku praktik anti persaingan. Praktik-praktik ini termasuk pembentukan kartel yang mengatur harga, serta penyalahgunaan posisi dominan untuk menyingkirkan pesaing. Selain penegakan hukum, KPPU juga memiliki fungsi preventif, yaitu memberikan masukan dan rekomendasi sebelum kebijakan yang berpotensi mengganggu iklim persaingan yang sehat diterbitkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, KPPU mendorong agar pasar aftur menjadi lebih terbuka dan kompetitif, dengan harapan agar harga tiket pesawat dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Pengawasan terhadap merger dan akuisisi di sektor digital juga merupakan area yang krusial, di mana KPPU secara cermat menganalisis dampak dari penggabungan perusahaan-perusahaan besar. Apabila merger tersebut berpotensi menciptakan monopoli atau oligopoli yang merugikan, maka KPPU memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan dengan persyaratan tertentu atau bahkan menolak penggabungan tersebut. Dengan demikian, KPPU bukan hanya berperan sebagai pemadam kebakaran yang mengatasi masalah setelah terjadi, melainkan juga sebagai arsitek yang merancang dan membangun pasar yang sehat dan kompetitif. Peran strategis KPPU adalah menjaga agar pasar tetap dinamis dan terbuka bagi inovasi, terutama di tengah gelombang konsolidasi industri yang semakin pesat. Inilah benteng pertahanan yang melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dari kekuatan pasar yang berlebihan dan tidak terkendali. Sektor energi adalah urat nadi ekonomi, tapi regulasi ketat tak boleh mematikan persaingan. Sinergi pemerintah dan KPPU vital untuk memastikan kebijakan energi mendorong efisiensi dan harga wajar. Keterlibatan KPPU di Dewan Energi Nasional penting agar kebijakan tak menciptakan monopoli. Dalam program jaringan gas kota, KPPU bisa menyarankan skema lelang transparan atau unbundling. Koordinasi rutin antara KPPU, Kementerian ESDM, DN, dan BUMN Energi harus jadi standar. Dialog dua arah memperkaya pengambilan keputusan dan mencegah dominasi pemain besar. Pemerintah dapat perspektif persaingan, KPPU memahami tantangan real. Orkestrasi kebijakan harmonis hasilkan sektor energi yang efisien dan adil. Inilah kunci energi yang andal dan kompetitif. Tantangan global besar KPPU adalah saran yang sering diabaikan pemerintah. Saran KPPU tak mengikat, sehingga mudah diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan lain.
Akibatnya, banyak rekomendasi strategis hanya jadi dokumen tanpa aksi nyata. Contoh, saran reformasi tata niaga pangan atau logistik sering terbentur kepentingan sektoral. KPPU sudah memberi peringatan dini, tapi bola ada di tangan pemerintah. Diperlukan mekanisme agar saran KPPU dibahas dan ditanggapi secara resmi. Forum evaluasi bersama atau justifikasi tertulis jika saran ditolak bisa jadi solusi. Tujuannya, akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan, demi persaingan sehat. Investasi mendorong pertumbuhan, tapi harus dikelola agar tak menciptakan monopoli baru. Koordinasi KPPU dan Danantara penting agar investasi tak memperkuat dominasi pasar. Sebelum investasi, dialog dengan KPPU mitigasi risiko persaingan tidak sehat. KPPU bisa membantu due diligence, memberi masukan agar tak ada hak eksklusif berlebihan. Kolaborasi ini bersifat preventif, mencegah masalah persaingan di masa depan. Data Danantara jadi early warning bagi KPPU untuk mengawasi pasar. Siklus informasi positif, investasi tumbuh, pasar tetap kompetitif. Tujuannya pertumbuhan berkelanjutan dan struktur pasar sehat. Dampak persaingan sering luput dalam perumusan kebijakan. Daftar periksakan persaingan usaha jadi alat bantu penting. Checklist ini memaksa pembuat kebijakan mengevaluasi potensi hambatan atau perlakuan istimewa. KPPU bisa melatih pejabat pemerintah menggunakan alat ini. Pengawasan persaingan jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya KPPU. Paradigma berubah dari reaktif ke proaktif, mencegah kebijakan anti persaingan sejak awal. Manfaat, kebijakan lebih berkualitas, kepastian usaha, dan beban penegakan hukum berkurang. Implementasi nasional checklist ini jadi terobosan menuju ekosistem ekonomi kompetitif. Ekonomi digital dikuasai raksasa teknologi, membawa inovasi sekaligus tantangan persaingan. Efek jaringan dan penguasaan data ciptakan pasar winner takes all. Praktik anti persaingan di dunia digital sering terselubung, seperti self-preferencing dan killer acquisition. KPPU harus terus mengasah kemampuan teknologi dan analisis. Pengawasan merger di sektor digital tak bisa hanya lihat nilai transaksi, tapi juga potensi dampak masa depan. Sinergi dengan Kominfo mutlak. Kominfo paham teknis, KPU paham hukum persaingan, kolaborasi hasilkan regulasi efektif seperti interoperabilitas data dan netralitas platform. Dialog intensif pastikan ekonomi digital tumbuh adil dan terbuka. Inovasi harus datang dari semua pemain, bukan hanya raksasa. KPU dan pemerintah harus jadi garda depan pengawasan pasar maya. Mewujudkan persaingan sehat di Indonesia butuh perjalanan panjang dan sinergi nyata. Pertemuan KPPU dan pembuat kebijakan menandai komitmen bersama membangun komunikasi yang erat. Ikrar sinergi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan koordinasi rutin. Daftar periksa kebijakan persaingan usaha harus jadi standar di semua kementerian. Respons pemerintah terhadap saran KPPU harus lebih akuntabel. Persaingan sehat adalah urusan bersama, bukan hanya KPPU. Harapan bisnis rintisan bisa tumbuh, harga adil, inovasi terus muncul. Sinergi KPU dan pemerintah adalah investasi masa depan ekonomi yang kokoh. Dengan komitmen dan kerjasama erat, arena kompetisi Indonesia akan lebih adil dan menyejahterakan. Ikrar sinergi ini harus terus dijaga bersama.